Kaidah ke-11 dalam kitab Qawaidut Tasawuf. Tapi sebelumnya saya beritahukan dulu ada beberapa perbedaan antara teks yang saya simpan di pinggir itu dengan teks atau dengan kitab yang saya baca. Cetakan ini ya saya baca dengan judul Ta'sisul Qawaidi wal Usul wa Tahsilil Fawaid Lijil Wusul, karyanya Syekh Ahmad Jarud yang ditahqiq oleh Syekh Nijar Hamadi. Alasan kenapa berbeda antara yang dipakai sama yang dipojokkan itu karena yang disimpan di pojok enak untuk di crop sehingga pas gitu disimpannya. Itu alasan kenapa berbeda ya. Nah, yang perlu diperhatikan karena perbedaan kitab ini menyebabkan susunan kaidah tidak sesuai, jadi abaikan saja nomor kaidah yang ada di pinggir. Kita ikuti susunan yang ada di dalam kitab ini. Kita masih teringat di kaidah pertama, musannif mengatakan al-kalamu fi syai' far'u min tasyauri mahiyatihi wa faidatihi wa madatihi. Nah, kurang lebihnya di kaidah ke-2 sampai ke-10 itu berbicara tentang mahiyah. Adapun apa yang akan dibicarakan mulai di kaidah ke-11 dan beberapa kaidah ke depannya adalah berbicara tentang faidah. Maka di sini musannif mengatakan qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatu syai' ma kusidalahu wujuduhu wa apadathu haqiqatu bibtidaihi aw intihaihi aw bihima. Kata sawfi ilmun kusida li islahil qulub wa ifradiha lillahi amma siwahu wa kal fikhi li islahil amal wa hibdin nizam wa zuhuril hikmati bil ahkam wa kal usuli li tahqiqil mu'taqadati bil burhan wa tahliyatil imani bil iqan wa katibi li hibdil abdan wa kanahwi li islahil lisan ila ghairi dzalika fafham. Musannif mengatakan faidatu syai', berbicara tentang faidah ada beberapa kata yang mirip dengan faidah. Faidah sendiri itu apa sih? Utilitas, keuntungan atau hasil dari dampak sesuatu yang dikerjakan itu namanya faidah. Ada gordun itu motif, yaitu dorongan manusia untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang dikerjakannya. Dan yang ketiga adalah ilat go'iyah, yaitu sesuatu yang direnungkan oleh seseorang di awal perkara dan didapatkan di akhir. Seperti misalnya seseorang ingin membuat kursi. Nah, hal pertama yang dibayangkan oleh seseorang adalah bentuk kursi yang manfaatnya untuk duduk. Lalu dibuatlah kursi dan kemudian adalah kursi yang menyebabkan ilat go'iyah, yakni duduk yang pertama kali terpikirkan muncul gitu. Itu namanya ilat go'iyah. Nah, kurang lebihnya itu hal-hal yang muradif, hanya beda iktibar saja. Dalam konteks kita ini musannif mengumumkan ya, jadi intinya bukan hanya pada topik yang akan kita bahas saja tasawuf, tapi faidatu syai' di sini ya berlaku untuk banyak hal. Karena kata syai' itu sendiri mencakup segala sesuatu yang wujud, sebagaimana kita telah membahas hal tersebut di kaidah pertama. Musannif mengatakan faidah syai', faidahnya sesuatu, ma kusidalahu wujuduhu, adalah sesuatu yang dituju atau yang dimaksud padanya wujuduhu, keberadaannya, wa apadatsu, dan memaidahkan kepada sesuatu, hakikatu, hakikatnya sesuatu tersebut, bi ibtidaihi, bisa jadi terjadi sejak awalnya, atau intihaihi, akhirnya, au bihima, atau di dalam keduanya. Nah, faidah sesuatu itu terkadang bisa didapatkan itu sejak awal atau di akhir, atau awal dan akhirnya pun ada. Di sini musannif mencontohkan kata sofi seperti halnya misalnya ilmu tasawuf. Ini di awalnya juga faidahnya udah ada, yaitu apa? Ilmun kusida li islahil qulub, yaitu ilmu yang dimaksudkan untuk memperbaiki hati. Nah, ini adalah faidah yang didapatkan di awal. Artinya dengan belajar tasawuf kita akan mendapatkan tips-tips, cara-cara, ilmu-ilmu untuk memperbaiki hati dari sifat-sifatnya yang tercela ya, digantikan dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Wa ifradiha lillahi amma siwahu, dan faedah terakhirnya yang didapat adalah apa? Menyendirikan hati atau memfokuskan hati hanya untuk Allah saja, amma siwahu, dari selainnya. Terus setelah musannif mencontohkan bagaimana faedah syai' awal dan akhirnya pada tasawuf, musannif juga mengatakan wakal fikhi li islahil amal, begitu juga fikih li islahil amal, dia
di awal saja faedah pertamanya udah didapatkan, yaitu untuk memperbaiki amal perbuatan. Karena kita ketahui fikih itu adalah ahkam li af'alil mukallaf, itu hukum-hukum yang diterapkan pada perbuatan mukallaf. Ya, dengan memahami ilmu fikih kita bisa membenarkan amal kita. Lalu hifdzin nizam, ya dengan memahami ilmu fikih, manajerial atau sistem kemasyarakatan ini bisa terpelihara dengan cara apa? Menampakkan hukum-hukum atau melaksanakan hukum-hukum tadi, mulai dari persoalan ubudiyah, munakahah, jinayah, muamalah, dan yang lainnya diterapkan. Terus yang ketiganya, dari manfaat ilmu fikih atau faidahnya itu adalah sesuatu yang ditemukan di akhir. Wajuhuril hikmati bil ahkam, yaitu menampakkan keadilan bil ahkami dengan menerapkan hukum-hukum tersebut. Jadi dengan menerapkan fikih ini ya di akhirnya asal benar ya mengamalkan fikihnya, maka akan muncul keadilan yang bisa dirasakan oleh semua orang. Berikutnya di usul, faedah syekh fil usul. Wakal usuli li tahqiqil mu'taqadati bil burhan. Faedah pertama yang didapat adalah apa? Yaitu dengan mengargumentasikan atau dengan menampakkan persoalan-persoalan yang diyakini dengan argumentasi, atau kita mampu untuk menguji apa yang diyakini dengan argumentasinya. Jadi kita berkeyakinannya adalah berkeyakinan yang dipertanggungjawabkan karena berdasarkan argumentasi. Lalu berikutnya manfaat yang didapatkan di akhir di dalam usul adalah watahliyatil imani bil ikon, yaitu memurnikan keimanan ini dengan keyakinan. Karena akidah yang dia itu berdasarkan dengan argumentasi teruji kebenarannya, maka keimanan kita akan semakin jernih, akan semakin terasa sehingga mendapatkan keyakinan yang totalitas. Nah itu ilmu-ilmu syariat. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Apakah punya faedah syai'? Ya sama aja, kaidah ini bisa diterapkan. Wakatib, seperti misalnya kedokteran. Ini tujuannya apa? Lihibjil abdan, untuk memelihara raga kita. Karena ilmu kedokteran itu kan yaitu ilmu yang dia itu mempelajari dan membedakan sehat dan sakit pada tubuh manusia. Maka dengan memahami ilmu kedokteran, manfaat yang pertama adalah apa? Kita bisa memelihara badan ini. Lalu wakan nahwi li islahil lisan ila ghairi dzalika fafham. Dan seperti ilmu nahu, dengan belajar ilmu nahu kita akan bisa islahil lisan, memperbaiki bahasa kita, maksudnya dalam mengucapkan bahasa Arab atau berbicara bahasa Arab, atau kalau kita bukan pembicara ya di dalam membaca kitab yang bertuliskan bahasa Arab. Kurang lebihnya kita bisa melihat bagaimana di sini musonib mentatbikkan kaidah kuliah terhadap juz'iyat-juz'iyatnya, bahwasanya di segala sesuatu itu ya ada faidahnya. Faidah yang didapat bisa di awal, bisa di akhir, atau ada yang di awal juga ada yang di akhir. Kalau sesuatu tanpa faidah itu apa ya? Abbas, sesuatu yang dia itu yang gak ada manfaatnya, anfaidah. Oleh karena itu tentu saja yang dimaksudkan di dalam pembahasan kita sekarang faidah daripada ilmu tasawuf. Apa selanjutnya kita saksikan di episode-episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.